Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Gusmana Family. Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mendukung kami, baik dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pada kesempatan ini kami berbagi informasi tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyesuaian sistem kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis pegawai aparatur sipil negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan yang pertama, penyederhanaan struktur organisasi, kedua, penyetaraan jabatan, dan ketiga, penyesuaian sistem kerja. Sistem kerja digunakan sebagai instrumen bagi pegawai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada instansi pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Adapun maksud dan tujuan penyesuaian sistem kerja yaitu yang pertama, mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien. Kedua, memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia. Dan keempat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas. Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana. Penugasan. Dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan. Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana
yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan atau lintas instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas instansi pemerintah. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Pejabat fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim. Pejabat fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit organisasi secara berkala. Pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja pejabat fungsional dan pelaksana, baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja, terdiri atas yang pertama, perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Kedua, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai. Ketiga, penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai, dan keempat, tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Proses bisnis. Penyusunan proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Untuk penyesuaian sistem kerja, instansi pemerintah melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis. Perbaikan dan pengembangan proses bisnis melalui review dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur. Review dan evaluasi dilakukan terhadap yang pertama, peta subproses, kedua, peta relasi, ketiga, peta lintas fungsi, dan keempat, peta level 1 dan turunannya sesuai dengan metode yang digunakan. Demikianlah video kami pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon dukung kami dengan cara like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.